Ya, Oke, kita cek ke daerah lain, Alfat. betul. Kita akan coba lihat di Batanghari Jambi, pemirsa. Ada juga peringatan perayaan HUT ke-79 RI. Ada rekan kami Putri Sofia akan mengabarkan seputar persiapan perayaan di sana. Silakan Putri Sofia. Ya, selamat pagi Alfat, Maria dan juga pemirsa. Tidak hanya di Jakarta tentunya, tetapi persiapan yang hikmat dan juga antusias juga turut dilakukan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dan memang untuk hari ini akan ada beragam kegiatan yang akan dilangsungkan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. Tentunya kita penasaran sekali bagaimana sih sebenarnya persiapan dan juga apa saja acaranya, serta bagaimana pemerintah Kabupaten Bupati Batanghari akan memaknai momen 17 Agustusan ini. Sudah bersama kami tentunya pemirsa tuan rumah dari Kabupaten Batanghari. Sudah ada Bupati Batanghari. Selamat pagi Bapak Fadilar. Putri ya, pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ya baik hari ini. Ya dengan menyambut mensyukuri kemerdekaan ini ya tambah sehat lagi dah. Ya, Alhamdulillah Pak. Ini dengan Bapak Wakil Bupati sudah ada Bapak Fadilar. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin kita boleh sedikit bertanya-tanya atau kita sedikit ngobrol Pak, boleh dipegang sedikit Pak? Iya. Terima kasih Pak. Ini kebetulan saat ini kami sedang berada di rumah dinas Bupati Batanghari di Provinsi Jambi dan memang ini merupakan serambi yang memang terbuka ya Pak ya? Iya, terbuka untuk umum ya. Oke, baik. Pak, boleh diceritakan sedikit mengenai untuk hari ini kegiatannya akan ada apa saja Pak? Ya hari ini ya sesuai dengan kebiasaan negara kita dan protokol negara kita. Pagi ini kita upacara bendera dipercepat karena nanti kita akan secara bersama-sama mengikuti streaming yang akan disiarkan dari istana baru kita di Nusantara. Kami bersama Pokombina nanti akan mengikuti itu melalui layar. Jadi yang pagi ini yang kita laksanakan lebih cepat dari detik-detik proklamasi. Oke, baik Pak. Berarti sebenarnya apa sih Pak yang khas dari perayaan 17-an di Kabupaten Batanghari ini Pak? Di Batanghari mungkin ya dengan kearifan lokal semangat kita agak berbeda sedikit dengan tempat lain. Karena di Batanghari ini dari anak-anak kecil lebih terasa ya semarak kemerdekaan. Tinggal bagaimana kita sebagai pemerintah memfasilitasi semangat ini, menstimulus semangat ini supaya kegiatan-kegiatan dalam rangka memeriahkan, mensyukuri Dirgahayu kemerdekaan ini bisa terlaksana dengan baik ya dan nanti akan membuat manfaat yang besar bagi masyarakat. Oke, baik Pak. Ini kalau saya dengar-dengar katanya nanti acaranya bakal ada sampai hari Minggu nih Pak. Ya, jadi rangkaiannya nanti dilanjutkan sampai hari Minggu kita mengadakan pawai pembangunan ya. Bagaimana nanti mereka mengatraksikan, ya, menampilkan kesenian-kesenian yang ada di lokasi masing-masing, mulai dari sekolah, komunitas, ya. Batanghari ini kan sangat heterogen, sangat NKRI lah. Semua suku bangsa ada di sini, semua agama ada di sini, sehingga nanti mereka menampilkan kekhasan masing dalam rangka memeriahkan Dirgahayu yang ke-79 ini. Baik, berarti ini beragam nanti bakal ada di hari Minggu untuk pawai pembangunan itu ya Pak. Nanti Putri bisa lihat sama-sama nanti. Baik Pak, tentu saya bakal lihat secara langsung. Pak, ini dalam momentum kemerdekaan kali ini sebagai pemimpin yang muda, memaknainya seperti apa Pak sebagai Bupati dari Batanghari? Jadi hari kemerdekaan itu bagaimana mengingatkan kita kembali bahwa negara ini harus disemangati, harus ditingkatkan pengabdian kita, bakti kita kepada negeri ini, sehingga memperjuangkan para pahlawan kita dulu, kita lanjutkan dengan memperjuangkan bangsa kita saat ini. Bahwa pertempuran melawan penjajah itu dengan hal yang berbeda, tapi pertempuran bagaimana membuat bangsa ini menjadi satu, kompak dan bisa sejahtera, itu pertempuran berbeda lagi. Tapi ini harus terus kita semangati dan Dirgahayu 17 Agustus ini salah satu pengingat kita yang akan menstimulans semangat kita untuk selalu bangkit, untuk selalu berbakti kepada negeri ini dengan porsi kita masing-masing. Kalau saya sebagai kepala daerah, Pak Wabu sebagai wakil kepala daerah, tentu dengan porsi kami. Nah, mudah-mudahan ini semua tertular kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oke, baik Pak. Pak, sebagai pemimpin yang masih muda nih Pak, untuk dari perayaan dari 17-an ini, bagaimana sih Pak Bapak melihat sejak awal menjabat tahun 2021 lalu hingga hari ini, bagaimana perubahan dari Kabupaten Batanghari sendiri Pak sejauh ini? Ya alhamdulillah ya, waktu kami dilantik bersama Pak Batiar, kita waktu itu masih pandemi COVID-19. Pertama bagaimana kita selamat dari pandemi, kemudian setelah selesai pandemi bagaimana kita bangkit dari pandemi. Tentunya dengan intrik dan juga rencana yang baik,
bagaimana ekonomi ini bisa tumbuh. Dan alhamdulillah Batanghari ekonomi tumbuh sangat baik di tahun 2022 mencapai 10% lebih ya, jadi 2 digit pertumbuhannya, dan ini terus positif sampai saat ini. Kemudian juga begitu banyak hal yang dibundakan Allah dengan kekompakan warga Batanghari, sehingga Putri akan melihat Batanghari ini sangat berbeda dengan Batanghari sebelum tahun 2020. Ya, kalau diceritain panjang nih sebenarnya. Bagaimana infrastrukturnya membaik, kemudian spot-spot wisatanya membaik, kemudian ruang-ruang komunitasnya terbuka dengan baik, sehingga masyarakat silaturahmi menjadi baik. Salah satunya kita nikmati hari ini, Serambi Rubah Dinas ini. Ya, kita membuat playground yang anak-anak bisa main ke Rubah Dinas Bupati, sehingga nanti mudah-mudahan mereka semua semangat untuk menjadi pemimpin ya, dengan versinya masing-masing. Karena kita tahu generasi muda ini akan memelihara kita pada suatu tua nanti. Betul. Ya, betul. Ini cukup menarik pemirsa karena saya baru pertama kali melihat ada rumah dinas yang memang terbuka untuk warga masyarakat sekitar ya Pak ya? Seluruh masyarakat. Jadi bukan masyarakat. Batanghari saja, ternyata dari kabupaten lain juga ada yang singgah. Karena penasaran mungkin ya, melihat bagaimana spot-spot di seputar rumah dinas ini terbuka untuk umum. Nah, nanti ke depan terus akan kita kembangkan. Kita ada rencana ke depan untuk menambah lahan sekitar rumah dinas ini untuk membuat mini zoo ya, kebun binatang mini yang akan mengumpulkan satwa-satwa yang ada di Batanghari, sehingga nanti anak cucu kita bisa mengenali bahwa inilah keaslian khas Batanghari. Baik, terima kasih banyak Bapak makasih, Ibu, Fadil sama-sama Arif ya. Iya. dan juga Ibu Bapak, Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Baik. Dan itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan para bupati dan juga wakil bupati dari Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, dan memang untuk perayaan ini akan berlangsung hingga Minggu, dan memang tadi kami berbincang sudah banyak sekali perubahan dan juga bagaimana nilai kekompakan bagi Kabupaten Batanghari menjadi nilai pertumbuhan yang cukup signifikan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Sementara demikian, Alfat dan juga Maria kembali ke studio. Oke, terima kasih Putri Sofia langsung dari Batanghari Jambi. Terima kasih. Ya, selanjutnya pemirsa nanti kita akan mencoba untuk memantau bagaimana juga proses persiapan jelang perayaan HUT ke-79 RI di Makassar. Usai jeda, nanti kami kembali sesaat lagi.